صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati, seperti biasa setiap pada subuh Selasa pagi kita adakan kajian yang akan disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelumnya mungkin kita kirim hadiah satu Fatihah untuk saudara-saudara kita, keluarga kita yang sudah meninggalkan kita. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah saudara-saudara kita dan kita mendapatkan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya dan dijadikan ahli surga. Dan kita yang masih sehat mudah-mudahan selalu diberikan keistiqomahan dan kekuatan iman Islamnya dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan keleluasaan rezeki dan senantiasa selalu diberikan kesehatan. Jamaah yang berbahagia, mari kita bacakan surah Fatihah ila hadiniya wa al-Fatihah. Jamaah sekalian, untuk selanjutnya mari kita sama-sama ikuti dan dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh guru kita, Bapak Ustaz Al-Mukarram Anti Rawajani. Syukran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa juhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin amin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin wa ila hadratin nabi barakatihi ya bi mu'azzizatihi wa bi syafaatihi baraka wal karamah jami' masyayikhina min al-masyriqi wal maghribi khususan baraka wal karamah syaikhul qudus syabha ulil naksabati hadrati maghribi hadrati syekhina wa karamah syaikhul Muhammad hadrati syekhina wa karamah syaikhul وجميع أولياء الله بهذه القرية وبهذا البلاد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid Nurul Hidayah. Yang saya hormati para jamaah sekalian, para tokoh masyarakat, para bapak-bapak dan saudara-saudara serta ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita
tentang fikih sholat. Rukun selanjutnya adalah membaca suratul Fatihah. Warabi'uha, dan yang keempat, qiraatul Fatihah kulla raka'atin fi qiyamiha bi khabari syaikhin la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab ay fi kulli raka'atin, ya. Dan yang keempat adalah membaca suratul Fatihah pada setiap rakaat di bagian berdirinya. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tidaklah sah orang yang tidak membaca Al-Fatihah, maksudnya dalam setiap rakaat. Jadi membaca suratul Fatihah ini menjadi rukun kepada semua muslim yang melaksanakan sholat. Kenapa sih penting banget? Nah, baik, kalau begitu kita alihkan dulu tentang makna yang terkandung di dalam suratul Fatihah. Kita lihat dalam beberapa kajian tafsir, sebagian besar ulama menyatakan bahwa suratul Fatihah itu diawali dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim yang merupakan bagian dari ayat surah itu sendiri. Terlepas dari ulama-ulama lain yang menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari ayat suratul Fatihah. Tapi sebagian besar para jumhur ulama menyatakan suratul Fatihah diawali dengan ayat yang pertama, kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini suratul Fatihah. Perlu diketahui bahwa suratul Fatihah ini memiliki nama-nama lain. Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam kitab tafsirnya, secara umum suratul Fatihah nama lainnya adalah salat. Lalu sering juga disebut surah Alhamdu. Ketika orang bilang Alhamdu, orang paham ini Alhamdu. Lalu disebut juga dengan Fatihatul Kitab, pembuka kitab. Disebut juga sebagai Ummul Kitab, induknya Al-Quran, induknya kitab, ya. Atau Ummul Quran, ibunya Al-Quran, induknya Al-Quran. Bahkan disebut dengan Al-Quranul Azim, ya, sebagai Al-Quranul Azim. Orang mafhum tuh ketika menyebut Al-Quranul Azim itu merefer kepada suratul Fatihah. Tapi yang jarang diketahui bahwa suratul Fatihah nama lainnya adalah Al-Asas, dasar. Kemudian Al-Mathani. Al-Mathani itu adalah surah yang sering diulang-ulang. Lalu kemudian Asy-Syifa. Nah,
Nah, suratul Fatihah ini juga sebagai penyembuh, karena biasanya Rasulullah Muhammad SAW ketika akan mendoakan orang-orang yang sakit itu seringkali menggunakan suratul Fatihah. Lalu kemudian ar-ruqyah, nah, untuk meruqyah disebut juga al-wafiyah, dan yang terakhir disebut juga dengan al-kafiyah. Ya. Perlu diketahui juga bahwa ada yang disebut dengan the law of causality, ya, hukum kausalitas. Kenapa kita harus sholat? Sebabnya adalah ada hadis dari Rasulullah Muhammad SAW, awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamati as-shalah, fa in salahat salaha sa'iru amaluhu wa in fasadat fasada sa'iru amaluhu. Yang paling awal dihisab semua amal perbuatan hamba pada saat hari kiamat, yakni sholat. Jadi karena sholat adalah sesuatu yang paling awal ketika proses hisab terjadi, ya Allah, mudahkan kami terhisab. Saat hisab terjadi nanti, semua amal kita adalah sholat yang paling awal dilihat oleh Allah, paling awal diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in salahat salaha sa'iru amaluh. Jika salatnya bagus, maka baguslah semua amal. Wa in fasadat fasada sa'iru amalu. Jika salatnya jelek, maka jeleklah semua amalnya. Maka penting sekali Pak, salat itu. Dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, itu masuk hadis qudsi, kullu amal ibni Adam, setiap amal anak-anak Adam itu yang paling awal dihisab adalah sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat, lihat sholat fardunya sempurna atau enggak. Kalau enggak sempurna, lihat apakah dia punya sholat sunnah. Lihat sholat sunnahnya. Kalau dia ada sholat sunnah, tambal itu bolong sholat fardunya dengan sholat sunnah. Maka penting juga bagi kita melaksanakan sholat sunnah. Meskipun secara hukum sholat sunnah itu sebagaimana hukum yang kita ketahui ta'rifnya adalah sesuatu yang dikerjakan itu akan mendapatkan pahala, tetapi kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tapi ternyata ketika kita punya sholat sunnah, justru dengan sholat sunnah itu akan membuat atau menambal bolong-bolongnya sholat fardu kita. Nah, itu ya. Jadi jangan merasa bahwa kita sudah sholat fardu, ini udah cukup nih kewajiban. Enggak. Barangkali bolong sholat fardu kita, Pak. Karena enggak khusyuknya, karena salah mengucapkan makhraj dalam membaca suratul Fatihah, salah tajwidnya, yang harusnya dibaca panjang jadi pendek, dibaca pendek jadi panjang, yang harus ada gunnah dalam tasdidnya, ini kita nggak baca gunnah, gitu.
Nah, itu kan bisa berbahaya, bisa membatalkan sholat kita. Kenapa? Karena rukunnya tidak baca sempurna. Maka ditambal oleh Allah, lihat sholat sunnahnya ada apa enggak. Kalau ada, tambal itu sholat fardunya. Kalau nggak ada, ya udah bolong sholat fardunya. Terjerembablah kita ke dalam siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat kok tapi disiksa. Ini gara-gara kita nggak memperhatikan kesempurnaan sholat kita. Gitu Pak ya. Nah, kausalitas kenapa kita harus membaca Fatihah? Karena hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang jika dalam salatnya dia tidak membaca Al-Fatihah. Itu ya. Penting kita membaca Al-Fatihah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala alaihi salatu wassalam, Inna Allah Ta'ala anzala alayya surata lam yanziluha ala ahadin minal anbiya'i wal mursalina min qabli. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menurunkan sebuah surah kepadaku yang belum pernah diturunkan pada seorang pun dari para nabi dan rasul sebelum aku. Masya Allah. Ini kebahagiaan umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan diturunkannya suratul Fatihah. Dalam sebuah hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu hadhihi surata baini wa baina 'abdi Fatihatal kitab. Aku telah membagi pada surat ini antara aku dan hambaku, baini wa baina abdi, yakni Fatihatul Kitab, suratul Fatihah. Nah, ini kan tadi kita sebut ya, nama lain suratul Fatihah adalah Fatihatul Kitab. Ju'ilat nisfaha li wa nisfaha lahum wa ayatum baini wa bainahum. Setengahnya aku jadikan untukku dan setengahnya lagi untuk hambaku. Dan ada satu ayat yang merupakan bagianku dan bagian untuk hambaku. Oh, ternyata dalam suratul Fatihah itu ada bagian untuk Allah dan juga untuk bagian untuk kita semua sebagai hamba. Ya. Nah, mana itu? Bagian yang hak Allah adalah karena hak Allah itu adalah ingin dipuja. Dan hak hamba adalah meminta kepada Allah. Redaksi yang lain dijelaskan dalam hadits qudsinya, qasamtu as-salata qismaini, qismun li wa qismun li abdi wa li abdi ma sa'ala. Aku membagi salat itu dalam dua bagian. Bagian yang awal adalah untukku dan bagian berikutnya untuk hambaku. Dan untuk hambaku itu adalah apa yang dia meminta, apa yang dia pinta. Yuk kita ulik. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim kita artikan dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, wa id qalal abda bismillahirrahmanirrahim, qala Allah Ta'ala, abdi da'ani bi ismaini araqa minal akhirir rahim wa araqa minar rahman kullahuma raqifan. Kelihatan Pak? Jika hambaku membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, abdi da'ani bi ismaini. Hambaku memanggilku dua nama keagunganku, yaitu Ar-Rahman
dan Ar-Rahim. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat senang ketika hambanya menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu ya. Nah, pertanyaannya, sering kemudian khilafiyah ini terjadi. Mari kita dudukkan persoalannya dengan bijaksana. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim, orang-orang menyebutnya sebagai basmalah. Jadi ketika bilang kita baca basmalah, maka semuanya bisa mengucapkannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam mazhab Hanafiyah bukan termasuk ayat, namun saat munfarid sunnah dibaca secara sir. Mazhab Hanafi. Dalam mazhab Malikiyah bukan termasuk ayat, tidak dibaca saat salat secara sir maupun jahar dalam salat wajib maupun sunnah. Ya. Bagi mazhab Hanabilah, mazhab Hambali, wajib dibaca setiap salat. Namun selalu dibaca dengan sir. Tapi dalam mazhab Syafi'iyah wajib dibaca setiap salat, dalam salat secara jahar maupun ya ketika salat secara jahar maka dibaca dengan jahar, saat salat sir dibaca dengan sir. Jadi imam ketika dia membaca suratul Fatihah itu diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan itu dijaharkan ketika salatnya jahar. Ketika salatnya sir, ya disirkan. Idza qara'tum alhamdulillahirabbil alamin fa aqra'u bismillahirrahmanirrahim innaha ummul Qur'an wa ummul kitab wa sabi'ul mathani wa bismillahirrahmanirrahim ahadun ayatuha. Dari Imam Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kamu sekalian membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Ia adalah ummul Qur'an, dia adalah ummul kitab, dia adalah as-sab'ul masan. 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Dan bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat surat Al-Fatihah. Hadisnya sahih. Jelas ya Pak ya? Bagi mazhab Syafi'iyah maka bacalah secara jahar. Selanjutnya lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah merupakan penggalan dari alhamdulillahi rabbil alamin. Harus jelas makhrajnya ya Pak. Hamzahnya alhamdulillah dibaca a. Ainnya alamin dibaca a. Bedakan antara a dengan a. Ya. Wa idh qala al-'abdu alhamdulillah qala Allah Ta'ala syakarani 'abdi wa hamadani. Jika hambaku membaca lafaz alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku telah bersyukur dan memuji kepadaku. Itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Rabbil alamin. Dalam hadis dikatakan, wa id qala al-'abdu rabbil alamin, qala Allah Ta'ala syahada abdi inni rabbil alamin. Jika hambaku membaca rabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala
berfirman, hambaku telah bersaksi bahwa aku adalah Tuhan seluruh alam. Jadi komunikasi sesungguhnya ketika kita sedang membaca suratul Fatihah itu kita lagi komunikasi dengan Allah Subhanahu. Sungguh sebuah komunikasi yang sangat indah ketika kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta kita. Bayangkan bahwa saat itu kita sedang berdua dengan Allah. Imam menjadi pemimpin daripada salat berjamaah, mewakili jamaah menyatakan kebesaran Allah pada saat dia melaksanakan salat berjamaah. Muncul Pak nanti kekhusyuan saat itu. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Wa id qala al-'abdu ar-Rahmanir Rahim. Qala Allah Ta'ala majjadani 'abdi. Jika hambaku membaca lafaz Alhamdulillah ar-Rahmanir Rahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku telah memuliakanku dengan asma Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, ini penulisannya keliru ya, harusnya dia pakai alif atau fathah berdiri, menandakan bahwa huruf mimnya panjang. Ya. Kepon ya, tipo. Wa id qala al-'abdu maliki yaumiddin, yakni yaumal hisabu, qala Allah Ta'ala syahada 'abdi annahu la maliki yaumiddin ahada ghairi faqad isnai alayya 'abdi. Jika hambaku membaca lafaz maliki yaumiddin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku telah bersaksi bahwa tidak ada seorang pun penguasa pada hari kiamat selain aku. Sungguh hambaku telah menyanjungku. Dia Allah Maha Raja pada saat yaumiddin, pada saat yaumul kiamah atau pada saat yaumul hisab. Ya Allah Pak, di padang mahsyar nanti, padang yang sangat luas itu, panas matahari bagaikan panasnya matahari di bumi, 7 kali lipat panasnya di bumi. Kita akhir-akhir ini kalau siang nih panasnya minta ampun. Sekarang ini sampai 39 derajat. Tapi untungnya Allah kasih hujan, kalau enggak pagi siang, kalau enggak siang sore, kalau enggak sore malam. Berkah kita hidup di wilayah tropis Pak, gitu ya. Mantap itu panasnya ya. Yang di tengah ruangan ber AC pun AC-nya nggak kerasa gitu. Itu di dunia Pak, satu matahari. Tapi nanti di yaumul mahsyar, di padang mahsyar itu panasnya 7 kali lipat. Bahkan mataharinya seperti dekat sekali, sehingga peluh yang keluar dari masing-masing orang bahkan mampu membanjiri dirinya sendiri. Saat itu orang pada mikirin diri sendiri, nggak mikirin keluarganya, nggak mikirin pasangan hidupnya, nggak mikirin anaknya, nggak mikirin orang tuanya, mikirin diri sendiri semua, sibuk dengan dirinya sendiri. Kalau nggak ada syafaat Rasulullah Muhammad SAW, nggak tahu seperti apa. Bahkan para nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW sibuk dengan dirinya sendiri. Ada hamba meminta syafaat kepada Nabi Adam alaihi salam,
Ini hadisnya panjang Pak. Kata Nabi Adam, saya lebih sibuk dengan diri saya. Coba ke Nabi yang lain. Datang ke Nabi yang lain, mereka jawab juga, saya sangat sibuk dengan diri saya sendiri. Coba dengan yang lain. Semuanya sibuk. Datang sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya Rasulullah, berikan syafaat kepada kami. Rasulullah Muhammad SAW dengan anugerah yang diberikan sebagai kekasih Allah, sebagai utusan Allah, sebagai manusia yang paling mulia di antara manusia-manusia yang lain, Rasulullah Muhammad SAW memberikan syafaat kepada masing-masing orang, terutama orang-orang yang dalam dirinya ada kalimat dzikri, ada kalimat la ilaha illallah. Masya Allah. Nah, jadi ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahada abdi annahu la maliki yaumiddin ahada ghairi faqad isnai alayya abdi. Hambaku telah bersaksi bahwa tidak ada seorang pun penguasa pada hari kiamat selain aku. Sungguh hambaku telah menyanjung. Jadi itu Pak. Nah sekarang di mana garis pembatasan hak tadi kan ismaini dibagi dua oleh Allah. Hak Allah untuk dipuja dan hak Allah untuk hak kita hamba adalah untuk meminta. Yaitu pada ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Hanya kepada Engkau na'budu, kami beribadah, kami menyembah, kami melayani. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau nasta'in, kami memohon pertolongan. Luar biasa. Allah menurunkan suratul Fatihah. Di dalam ayat itu Allah terutama pada ayat yang kelima, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau na'budu, kami beribadah. Menariknya Allah menurunkan firman-Nya itu dengan kalimat na'budu. Na'budu ini disebut dengan fi'il mudhari. Ya. Fi'il mudhari, fi'il yang sedang atau kata kerja yang sedang atau bakal dilaksanakan. Dan menariknya lagi, domirnya adalah domir nahnu. Tidak menggunakan domir ana. Kalau domir ana, a'budu. Tapi domir nahnu ini menyatakan kami. Artinya apa? Nih yang hadir pada saat sholat itu, sholat berjamaah. Kami beribadah. Artinya apa? Artinya Allah mengajarkan ketika ada huruf nun di dalam sebuah fi'il mudhari, nun itu menyatakan sebagai domir nahnu, bahwa kita semua dalam hal ini memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita semua itu harus terus kukuh dalam satu kesatuan keberjamaatan. Itu ya. Jangan pada mufarokoh, jangan pada berpisah-pisah, bersatu padu. Nah, ini yang hendak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini huruf waw ini adalah waw ataf, merefer kepada kalimat iyyaka. Pekerjaannya adalah na'budu, kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Nah, di sini nih bagian hamba nanti. Ya. Setelah kita memuja Allah dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin,
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu. Menyembah kita kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Kata Allah, wa idh qala iyyaka na'budu, yakni Allahu a'budu wa uhidduhu wa iyyaka nasta'in. Jika hambaku membaca lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah Ta'ala hada baini wa baina abdi fa iyaya ya'budu fa hadhihi li wa iyaya yasta'inu fa hadhihi lahu wa li abdi ma sa'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini adalah batas antara aku dan hambaku. Fa iya ya'budu, ini adalah bagian untukku. Wa iyyaka nasta'in, itu adalah wa iyyaka yasta'inu, dan itu adalah bagian hambaku. Fahadihi lahu wa li abdi masa'ala, terserah mereka mau minta apa. Di situ tuh Pak, antum mau minta apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, silakan minta. Tapi kalau kita ngelis permintaan kita, ngedaftar permintaan kita, Pak, banyak minta kita ya. Banyak apa sedikit kita minta kita sama Allah? Doa akhir salat aja panjang banget tuh imam mendoain kita semua. Minta ampun lah, ya enggak? Minta keluarga kita sehat lah, minta keluarga kita istiqomah dalam sholat lah, ya kan? Minta umat seluruh negeri muslimin ini adalah selalu aman. Banyak minta kita kepada Allah ya. Kalau kita ngedaftar tuh banyak banget permintaan kita, karena hajat kita banyak, hajat tunakasih. Dari sekian banyak permintaan kita Pak, kalau kita daftar permintaan kita sampai ke detail-detail permintaan kita kepada Allah supaya anak-anak kita sukses dalam hidupnya, iya enggak? Kita ngedoain gitu enggak anak-anak kita? Iya kan? Enggak semua orang. Semua orang tua pasti pengen anaknya sukses. Enggak pengen anaknya sengsara kayak dirinya. Pengen anaknya sukses. Tapi di bagian banyak permintaan kita, apa permintaan yang terbaik? Terutama ketika kita membaca suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa permintaan terbaik? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjuki kami, hidayahi kami. Itu yang paling baik. Ihdina, ya, tunjuki kami ya Allah. Karena ketika sudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak, cesplong hidup kalau kita dibimbing oleh Allah. Na'udzubillah, kalau yang membimbingnya adalah iblis laknatullah. Ya, ihdina, hidayahi kami. Ya, minta kepada Allah. Hidayahi kepada apa? Hidayahi siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Wa yaqulul abdu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fa haula'i li abdi wa li abdi ma sa'ala. Jika hambaku membaca lafaz ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, semua ini adalah bagian,
semua ini adalah bagian untuk hambaku, dan bagi mereka terserah mereka mau minta apa, ya itu ya. Jadi itu yang luar biasa. Permintaan kita adalah ingin diberikan hidayah. Masya Allah, ya, pengen diberi hidayah. Banyak rezeki yang telah Allah berikan kepada kita, ya, banyak permintaan Allah yang telah Allah kabulkan, ya. Permintaan yang terbaik adalah minta dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah yang mana? As-siratal mustaqim. Kita menyebutnya jalan yang lurus. Tapi benarkah jalan yang lurus itu dari kalimat mustaqim? Itu, ya. Mustaqim itu apa sih, Pak? Mustaqim itu dari kata istaqama yastaqimu istiqamatan fahuwa mustaqimun. Nah, itu dari sorofnya. Arti istiqamah itu apa sih? Istiqamah itu artinya adalah, kalau kita membahasakan istiqamah itu adalah gini prakteknya ya. Ente hari ini keluar uang 100.000 rupiah untuk infak, besok infak lagi 100.000 rupiah, besok infak lagi 100.000 rupiah, besok infak lagi 100.000 rupiah. Itu istiqomah. Hari ini ente salat subuh berjamaah, besok salat subuh berjamaah, besok salat subuh berjamaah, besoknya lagi salat subuh berjamaah. Itu istiqomah. Itu ya, istiqomah. Lalu siapa mereka yang ahli istiqomah? Itu yang mustaqim. Mustaqim itu orang yang ahli istiqomah. Yang orang yang tidak terkendala dalam melaksanakan ibadahnya oleh baik itu kendala alam maupun kendala yang dilakukan atau dibentuk oleh pihak-pihak lain. Ya, istiqomah, mustaqim. Mustaqim inilah orang-orang yang soleh. Mustaqim inilah orang-orang yang semua kelakuannya tidak berubah. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW, beliau tidak pernah meninggalkan salat berjamaah meskipun dalam keadaan sakit. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah hidayahilah kami jalan orang-orang yang lurus, jalan orang-orang yang istiqomah. Siapa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Jadi ketika bayangan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Apa pertolongan? Ihdina, tunduki kami, hidayahi kami. As-siratal mustaqim, jalan orang-orang yang istiqomah. Siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Alaihim, himnya kepada siapa? Ya. Himnya adalah wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa.
Wa may yuti'illaha war rasul, barang siapa yang menaati Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Dari golongan mana? Minan nabiyyin, golongan para nabi, wasiddiqin, para siddiq, wasyuhada, para syahid, wassolihin, dan orang-orang soleh. Pak, ini Pak, alladzina an'amta alaihim, ini nih nabiyyin, siddiqin, syuhada, solihin. Kita minta kepada Allah jalan orang-orang yang istiqomah, yaitu orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. 4 golongan ini yang minta kita diberikan hidayah sebagaimana mereka telah dihidayahi oleh Allah, telah dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan. Maka bayangan kita apa ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, bukan jalan lurus kayak lidi gitu lurus, bukan, tetapi adalah jalan orang-orang yang sudah istiqomah dalam kebaikan, yaitu para nabi, para siddiq, para syuhada dan sholihin. Itu ya Pak. Jadi dalam bayangan kita tuh seperti itu. Terbayang oleh kita Rasulullah Muhammad SAW yang perjuangan hidupnya luar biasa, yang berusaha menegakkan kalimat la ilaha illallah dengan darah yang mengucur dari tubuh beliau. Kita pernah nggak mempertahankan kalimat la ilaha illallah sampai kita keluar darah kita? Enggak tuh. Nerabas hujan aja susah untuk datang ke masjid ketika hujan terjadi. Padahal hujan di kita itu nggak seperti hujan di Arab Saudi, Pak. Kalau hujan di Arab Saudi itu banjir semuanya, Pak. Saking derasnya, itu yang menghalangi orang untuk boleh tidak sholat berjamaah di masjid. Kalau hujannya kayak begitu, kayak hujan kayak kita, nggak seperti hujan di Arab Saudi, Pak. Masih bisa dipayungi tubuh kita. Karena itu semangat untuk terus ke masjid. Ya. Nah ini Pak, siratal ladzina an'amta alaihim, ya. Walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka, ya. Maka kemudian kita meminta kepada Allah jangan sampai kita menjadi bagian dari golongan orang Yahudi dan orang Nasrani. Gitu ya Pak ya? Masya Allah. Karena udah siang nih, kayaknya enggak. Kita lanjutkannya di Selasa depan ya. Insya Allah. Ya, udah sedikit lagi sebenarnya. Bentar lagi ya. Kita lanjutkan. Maka penting Pak seorang imam itu, ya. Ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, bayangan kita kepada para nabi, para siddiq, para syuhada dan sholihin, itu yang harus kita gugu dan tiru. Itu yang kita minta Allah Subhanahu wa taala berikan, nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka juga Allah berikan kepada kita. Maka kita harus menjadikan salah seorang dari golongan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan sholihin sebagai pembimbing kita. Ya. Sebagai orang yang nanti membawa kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Orang soleh ini kita minta kepada Allah. Siapa di antara orang soleh ini yang kan kalau kita minta para nabi membimbing kita, nabinya udah meninggal. Siddiqin itu yang paling terkenal siddiq itu Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq.
Itu pun udah nggak ada di bumi ini. Para syuhada, jelas para syuhada itu kemarin kita bahas, syahid itu banyak sekali ya kategorinya ya. Masih ingat ya kategori syahid itu? Bahkan kemarin yang terkena reruntuhan musola pesantren Al-Khazini di Sidoarjo, mudah-mudahan anak-anak kita itu yang sedang sholat berjamaah dijadikan syahid oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama mereka yang meninggal dunia. Itu ya, terkait syuhada itu kita pun agak sulit meminta syuhada itu untuk memimpin kita. Tapi ketika kita membaca as-shalihin, maka di antara orang yang masih ada di lingkungan kita, tentu insya Allah masih ada orang-orang yang soleh. Kita minta kepada Allah, ihdina as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, adalah bimbingan di antara orang-orang soleh yang mudah-mudahan kita diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang soleh itu. Ya. Nah, ketika kita meminta kepada Allah orang yang akan memimpin kita menuju Allah, itulah nanti dia yang akan membimbing kita untuk mendekat kepada Allah dan menjadi imam kita. Nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 71, "Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim, faman utiya kitabahu bi yaminihi fa ulaika yaqra'una kitabahum wa la yuzlamuna fatila." Hari itu nad'u, kami menyeru, kulla unasim bi imamihim, tiap-tiap manusia beserta imam mereka. Siapa imamnya? Kalau dalam tafsir terjemahan bahasa Indonesianya, imamihim ini diterjemahkan oleh Kementerian Agama sebagai Al-Quran. Ya, Al-Quran sebagai petunjuk. Tapi secara harfiah, bi imamihim ini bisa diartikan sebagai pemimpin yang membawa kita untuk menuju Allah, sebagaimana pernah kita minta dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Minta kepada Allah orang ini yang mampu membawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhraji Ibnu Marduriyah an Ali karamallahu taala wajhahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ayah yad'u kulla qaumin bi imami zamanihim wa kitabi rabbihim wa sunnati nabihim. Jadi yang dimaksud adalah menyeru tiap-tiap kaum kepada imam zamannya dan kitab Tuhannya dan sunnah nabinya. Wa akhraju Ibnu Abi Syaibah wa Ibnul Mundir wa ghairihima an Ibnu Abbas annahu qala imamu huda wa imamu dhalalah. Masya Allah, pemimpin yang memberikan petunjuk atau malah pemimpin yang menyesatkan, tergantung temannya siapa ketika di alam dunia. Kalau temannya adalah para bos-bos mafia, ya, bos-bos mafia minyak misalkan, yang lagi dikejar oleh negara hari ini, bos-bos mafia timah yang telah menggelapkan 300 triliun timah uang negara, itu kalau temannya itu, maka dipanggil berserta temannya yang itu. Tapi kalau temannya adalah orang-orang solih, semacam ya para imam dalam hadis, para imam dalam tafsir, ya, atau para imam dalam ketika kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, imam sufi, ya, maka insya Allah bersama dengan mereka. Insya Allah, ya, mudah-mudahan kita mau dipanggil oleh Allah lagi sama saya Pak. Itu. Ya. Kalau kita lagi terus-terusan lagi dekat terus sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah, ya,
Kemudian terakhir lafaz amin. Fa id qala al imam waladhdallin faqulu amin. Tatkala imam berkata waladhdallin, maka makmum wajib membaca amin dengan huruf hamzahnya dimadkan, dipanjangkan, dan huruf mimnya dipanjangkan. Bukan amin, bukan. Amin. Qala li ya Muhammad hadhihi tahabatuk wa najatu ummatak wa man ittaba'ak 'alal huda nunajjika wa ummatak. Entar dulu, ini kita perkecil dulu. Ya. Wa id qala al-imam waladhdallin faqulu amin qala li ya Muhammad hadhihi jatuka wa najatu ummatak wa man ittaba'aka 'alal huda 'ala hadi najjika ummatuka minan nar. Jika hambaku membaca lafaz waladhdallin, maka ucapkanlah amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Muhammad, ini adalah keselamatan untukmu dan keselamatan umatmu, dan barang siapa yang mengikuti petunjukmu maka aku akan menyelamatkanmu dan menyelamatkan umatmu dari api neraka. Masya Allah, luar biasa kalimat dalam suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah bimbing kita. Mudah-mudahan Allah kasih kesempatan kepada kita untuk senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan membaca kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum mau dipotong? Gitu ya. Saya rasa udah semakin siang dan mudah-mudahan bermanfaat. Diskusi, mau ada diskusi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa sholat fardu sebenarnya dilakukan di awal waktu? Terima kasih. Wah, luar biasa. Ya, kenapa sholat fardu dilakukan di awal waktu? Berjamaahnya ya. Ya memang perintah Allah, perintah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bisa di awal waktu, ya, karena malaikatnya pada saat itu turun semua. Kalau udah waktunya agak jarang, berarti udah pada pulang tuh malaikatnya. Gitu aja sih sederhananya ya. Nah, untuk dalilnya nanti yang lain, waktu yang lain saya akan jelaskan. Ada lagi? Silakan Pak. Yes. Ketika kita ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, kita meminta kepada Allah jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, antara lain karena mereka semua yang solihin itu ya husnul khotimah. Enggak ada yang solihin enggak husnul khotimah. Enggak ada yang syuhada yang husnul khotimah. Ya, meskipun mungkin para syuhada itu kematiannya karena dibunuh, ya, atau karena kecelakaan atau karena apa, tapi tetap husnul khotimah dia. Insyaallah. Amin. Yang lain silakan. Itu dulu Pak Haji Maryam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu ada 4 sosok yang diminta untuk ikuti. Salah satunya yang lain kan awal soleh. Nah itu bisa nggak untuk zaman masa sekarang ini pendekatannya itu sosok itu kita temukan di semacam sebuah komunitas kecil, Ada. seperti Majelis Taklim. Ada. Itu Kriterianya nanti kita kasih, ya. Kriterianya macam-macam, banyak. Umat itu Belum paham, ya. Umat belum paham karena selama ini, apalagi di zaman akhir ini, banyak terjadi
istilahnya bias ya, banyak bias. Kita bilang soleh, ternyata oh nggak soleh. Ya kita lihat nanti ada kriteria-kriteria sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkannya. Nanti kita lihat ya. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam. Kita sebagai umat rasanya kalau masalahnya itu terlalu banyak. Namun kadang-kadang kita merasa mampu juga sama Allah. Banyak mintanya, tapi ada itu kadang-kadang amat sangat rendah. Kadang-kadang kita minum saja lupa Bismillah. Itu. Ya. Mohon rasanya agar kita dalam minta itu lebih baik lagi. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam praktek kehidupan keseharian kita memang kita harus lebih banyak bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, sungguh pasti nikmatku akan aku tambah kepada kalian. Maka praktek kehidupan keseharian kita sebagai bentuk syukur atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, antara lain adalah dalam setiap amal-amal baik kita berusaha mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Contoh kecil adalah ketika kita memulai aktivitas sesuatu adalah dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas segala sesuatu yang telah Allah berikan kepada kita, contoh kecilnya adalah kita syukuri dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Itu aja sih. Ya, prakteknya begitu, sederhananya begitu. Ya, Insya Allah kita akan terus dibimbing oleh Allah. Kalau kita alfa, ya namanya manusia. Ya, suka ada lupanya. Itu ya, suka ada lupanya. Bertobat kepada Allah atas kealfaan yang telah kita lakukan. Demikian yang hak datang dari Allah, yang keliru datang dari saya, mohon dimaafkan. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, Anta Sami', Anta Basir, Anta Syahidun alaina. Engkau maha mendengar, Engkau maha melihat, Engkau maha menyaksikan kami semua yang berkumpul pada pagi hari ini. Tidak lagi menghadapkan ridha dan rahmat, ya Allah. Berikanlah kami sosok pemimpin yang akan membawa kami menuju keharibaan Engkau dengan jalan yang lurus, jalan orang-orang yang istiqomah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ya Allah, berikan kepada kami sosok waliyyan mursyida, sosok kekasih Engkau yang selalu memberikan petunjuk kepada Engkau, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan sama-sama membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang hak datang dari Allah, yang keliru datang dari diri saya, yang dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan salat sunnah. Sudah tinggi matahari. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita sudah selesai pengajian pada pagi hari ini. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.